Dulu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Alqamah. Alqamah ini dikatakan oleh para sahabat sholat jamaah, rajin bersedekah, sering mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman anehnya itu waktu dia akan meninggal, lidahnya ini keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sempat heran juga sahabat, aneh juga Alqamah ini, sholat rajin, sedekah rajin, jihad mau, tapi kenapa kok waktu sakratul maut sudah dibimbing oleh Bilal dan para sahabat yang lain, lidahnya keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal dan beberapa orang sahabat datang menemui Rasulullah. Sewaktu menemui Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aneh Alqamah ini ya Rasulullah. Kok tidak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal kita semua tahu bagaimana amalan Alqamah ini. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan. Kata Rasulullah, masih hidupkah orang tuanya? Langsung ke sini nih tembak Rasulullah. Kata sahabat, masih Rasulullah, ada ibunya. Kalian datangi ibu Alqamah, tanya kepada ibunya, ada nggak salah Alqamah yang belum dia maafkan? Pengaruh ternyata. Keridhaan ibu berpengaruh. Setaat apapun anak ibadah, mau sakratul maut tidak mampu lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi banyak kok anak durhaka mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu meninggalnya. Ini untuk pembelajaran, karena Alqamah adalah orang baik sebenarnya. Apa hubungannya? Adakah dosa Alqamah kepada orang tuanya? Bilal datang, beberapa dengan orang sahabat datang ke rumah ibunda Alqamah. Bilal bertanya, wahai ibu, Alqamah dalam keadaan sakratul maut. Kami kemari diutus oleh Rasulullah untuk bertanya kepada ibu, ada tidak salah Alqamah ini kepada ibu yang belum ibu maafkan? Kata ibunya, kalian kan tahu Alqamah itu anak baik, dia taat ibadah, dia tidak ada dosa sama aku. Ini yang kita takutkan dari orang tua. Orang tua kalau pas kita meminta maaf kepadanya, selalu yang terlontar di mulut orang tua kita apa? Kalian tidak ada salah, kalian baik. Sementara kita tidak tahu ada mungkin yang tersimpan di hatinya yang tidak bisa dia maafkan. Nah, ibu Alqamah ngomongnya gitu, tidak ada Alqamah itu anak baik. Menurut Bilal dan para sahabat lain berarti tidak ada masalah dengan Alqamah. Berangkat Alqamah, Bilal bin Rabah dan beberapa orang sahabat tadi menemui Alqamah. Alqamah, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata Alqamah? Tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Bilal datang lagi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kata Rasulullah, ya sudah, ayo sama aku pergi ke rumah ibu Alqamah. Ketemu sama ibu Alqamah. Setelah Rasulullah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya, ibu, coba ibu ingat, ada tidak kesalahan Alqamah ini yang tidak bisa ibu maafkan? Ibunya masih tetap berkata seperti awal, tidak ada ya Rasulullah. Alqamah itu anak baik, dia taat ibadah, dia tidak punya salah kepada aku. Akhirnya Rasulullah mencoba strategi. Bilal, kau pergi kumpulkan kayu bakar. Untuk apa kayu bakar ya Rasulullah? Kata ibu Alqamah, kami akan membakar Alqamah ini ibu. Kasihan, ruhnya tidak bisa keluar dari tubuhnya. Mendengar anaknya mau dibakar, perasaan seorang ibu, langsung dia jujur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan bakar Alqamah. Aku akan jujur. Memang ada kesalahan Alqamah ini kepada aku ya Rasulullah, yang masih tersimpan di hati aku ini, susah aku untuk melupakannya. Kesalahan apa itu ibu? Semenjak dia menikah, dia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Ini ingat para suami termasuk saya.
Jangan karena kita sangat perhatian kepada istri dan kita tidak memuliakan ibu kita. Ini banyak betul terjadi nih. Istri kasih baju bagus, dikasih tas bagus-bagus. Kalau ada nenek-nenek pakai tas bagus, rata-rata pasti kalau kita tanya, "Nek, bagus tas nenek-nenek. Di mana nenek beli?" "Sisa menantu saya, Ustadz." Itu pun udah rusak resletingnya, tapi enggak apa-apa lah, saya enggak kemana-mana juga. Nggak ada ibunya dapat Louis Vuitton yang bagus. Pasti bekas, baru dikasih. Kadang itu yang sering kita lupakan. Ini terutama kepada para suami. Jangan sampai kita tidak memuliakan ibu kita karena kita sibuk memuliakan istri kita. Memang betul, sebaik-baik sedekah suami itu kepada istrinya. Tapi ingat juga bahwa istri berbakti kepada suami, berbakti kepada mertuanya. Jadi ibunya ini, ibu dari suami itu perlu dimuliakan. Tapi mertua kami itu beda, Ustadz. Mengganggu aja kerjanya. Ya berdoalah kepada Allah, janganlah sampai dapat mertua macam itu. Tapi ingat nih, jangan sampai istri menjadi orang yang membuat suami tidak memuliakan ibunya. Hancur hidup. Kaya betul hidup kita, tetap banyak masalah jadinya. Yakinlah, lihatlah sekitar kita. Orang yang tidak memuliakan ibunya, kaya pun hidupnya, batinnya pasti menderita. Kacau. Nah, itu yang terjadi pada Alqamah. Begitu dapat kemaafan dari ibunya, Bilal pulang ke tempat Alqamah. Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Baru Alqamah dengan lancar bisa mengucapkannya. Ini untuk pembelajaran. Karena Allah sayang kepada para sahabat Rasulullah. Dan ini menjadi iktibar bagi kita, para laki-laki. Kalau besok sudah beristri, tapi kalau bapak-bapak yang sudah beristri janganlah lagi. Yang belum beristri, ingat kajian ini, muliakanlah ibu kalian. Bapak-bapak yang masih ada ibunya, muliakan ibunya, Pak. Jangan sampai istri dibelikan gamis bagus-bagus, ibunya dibelikannya kadang daster aja cuma dibelikan. Itu pun daster yang dicuci susut kainnya itu ke atas, murah betul dibelinya. Kalau mau beli daster untuk di rumah, karena ibu kita pun nggak pakai itu, carilah daster yang bagus lah, cari untuk dia. Oh iyalah, kalau gitu saya belikan gamis yang bagus, berbunga-bunga, enggak pula pantas untuk nenek-nenek. Jadi jangan pula gara-gara kajiannya istri pakai gamis bunga-bunga, kasihlah sama nenek, emaknya lain pula nanti bilang orang. Nah, ini contoh yang